Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, untuk kuliah hari ini kita melanjutkan materi manajemen operasi. Kemarin kita sudah jelaskan tentang pendahuluan, ya, apa itu konsep dan dasar-dasar dari manajemen operasi. Sekarang kita lihat bagaimana kaitan antara manajemen operasi dengan perencanaannya. Kita kembali flashback. Manajemen operasi adalah sebuah penerapan konsep dasar dan prinsip manajemen, ya, pada suatu organisasi yang mana tujuan utamanya adalah memproduksi ini, ya. Jadi dalam manajemen operasi itu tujuan utamanya adalah produksi barang dan atau jasa. Karena biasanya ada produsen, ada manufaktur dan servis, ya kan? Kita tahu bahwa jenis usaha itu ada dua, yaitu manufaktur dan servis. Nah, yang memproduksi, yang menghasilkan produk, itulah disebut dengan manajemen operasi. Maka di sini apa yang dilakukan oleh seorang manajer operasi? Dia harus mendesain, ya, kemudian apa yang dia desain yaitu sistem organisasinya, kemudian merencanakan operasi sehari-hari. Dia juga harus merencanakan operasi sehari-hari dengan sistem tersebut. Jadi dia mendesain dan menjalankan, ya, seperti dia mendesain dan sekaligus menjalankan. Manajemen operasi adalah sangat penting, ya, di dalam sebuah perusahaan. Karena itu manajemen operasi atau operating manager dia membutuhkan sumber daya yang signifikan, ya. Butuh sumber daya yang signifikan, cukup besar, ya. Ya, karena kegiatannya dia merupakan induk, ya, memproduksi sebuah produk yang akan dijual nantinya. Dan dia tentunya membutuhkan banyak uang, ya, banyak modal di sana. Proses operasi menghabiskan sejumlah besar waktu, ya, jelas, ya kan. Dia akan menjadi, karena ini termasuk proses utama di dalam bisnis, ya kan. Proses bisnis yang utama yaitu produksi, ya kan. Proses bisnis yang utama itu kan produksi, baik jasa maupun barang, ya. Sehingga manajer operasi yang efektif, jadi akhirnya, ya, kinerja dari manajer itu akan sangat mempengaruhi hasil kerja karyawan, ya. Dia akan sangat mempengaruhi hasil kerja karyawan tergantung efektivitas manajer, ya. Khususnya manajer operasi. Jadi efektivitas manajer operasi itu sangat mempengaruhi hasil kerja karyawan, sehingga manajer operasi itu haruslah orang yang cakap, ya. Kalau manajer operasinya tidak bagus, maka nanti produksinya tidak bagus, kinerja karyawan tidak bagus, sehingga akhirnya malah kinerja perusahaan juga terpengaruh di situ. Sangat penting di sini. Dan yang lebih penting lagi bahwa lingkungan yang dihadapi oleh seorang manajer operasi itu tidak stabil, ya kan? Maksudnya apa tidak stabil itu? Perubahan, ya kan? Perubahan dari sisi politik, ya kan? Ekonomi dan juga teknologi dan kompetitor. Wah, ini sangat-sangat banyak sekali perubahan itu.
sehingga dikatakan tidak stabil. Maka dia harus cakap ya, dia harus cakap, dia harus benar-benar bisa ya mengantisipasi segala perubahan lingkungan itu. Maka dibutuhkan perencanaan yang matang di sini ya kan, desain dan sekaligus rencana operasinya. Secara umum, sistem operasi atau operasi dalam sebuah perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu continue dan intermittent atau batch ya, kalau orang teknik kimia mengenalnya batch di sini. Continue atau batch. Continue berarti dia memproduksi biasanya ya jumlahnya besar. Produk atau jasanya itu jumlahnya besar, sehingga mengalir melalui state-state yang sama pada sistem operasi. Jumlah produknya besar, sejenis gitu kan. Kalau lain-lain jenisnya macam-macam ya susah ya untuk dibuat continue. Jadi sistem operasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang memproduksi produk yang jumlahnya sangat besar, yang sejenis ya, seragam sejenis, maka kemudian dia mengalir atau berjalan pada state-state yang sama ya, pada sistem operasi. Sedangkan untuk batch atau intermittent biasanya digunakan untuk produksi produk-produk yang membutuhkan spesifikasi khusus, sistem pesanan ya kan, obat-obatan dan sebagainya misalnya, itu dengan sistem batch. Tentu kalau produksinya banyak seperti ini, nanti produknya menjadi massal ya kan. Produknya massal kemudian menjadi murah. Kalau spesifikasi khusus seperti ini, produknya jadi limited ya kan. Produknya limited, akhirnya harganya cenderung mahal. Jatuh-jatuhnya sama aja kan secara finansial ya kan. Produksi jumlah barangnya banyak, harganya murah. Secara finansial mungkin hampir sama dengan yang jumlahnya sedikit tapi harganya mahal, sama aja ya kan. Maka itu tinggal pilihan aja, kita mau continue atau batch ya kan? Sesuai jenis produk yang kita produksi. Sistem operasi atau produksi itu dapat kita sederhanakan menjadi konsepnya, sederhanakan menjadi 3 tahap, yaitu input, kemudian konversi, dan output. Inputnya adalah buruh, informasi dan teknologi, kemudian buruh informasi ya kan, SDM, kemudian ini material harusnya ya, material informasi atau ini metode ya, metode ini material harusnya ya, kok buruh lagi, ini material harusnya, material atau bahan baku. Kemudian di sini kita sebut sebagai metode atau teknologi ya kan. Nah, teknologi di sini. Lalu di sana dibutuhkan fasilitas pabrik, peralatan ya kan. Kemudian ini produknya, yaitu jasa dan barang. Ini produk. Jadi kalau kita sederhanakan sistem operasi itu seperti itu ya. Manajemen operasi. Dia butuh input, sumber daya, manusia, material, money, material, method, gitu kan. Kemudian dia akan mengkonversi menggunakan tool, alat ya, alat atau tool produksi. Kemudian dia akan menghasilkan produk. Dalam kenyataannya, desain proses produksi, desain proses produksi itu sangat dipengaruhi oleh produk dan jasanya. Maka produk dan jasa itu, desain produk dan jasa itu akan mempengaruhi desain sistem operasinya, ya kan? Jadi sebuah produk atau jasa, produknya apa? Desainnya seperti apa? Nah, itu akan mempengaruhi sistem produksinya, ya kan? Produknya berubah, spesifikasinya berubah, sistem operasi atau proses produksinya juga akan ikut berubah. Jadi proses produksi ini sangat dipengaruhi oleh
produknya. Jadi mestinya dimulai dari desain produk dulu. Setelah ketemu desain produknya, baru kita tentukan desain prosesnya. Setelah ketemu desain prosesnya, baru kita desain sistem operasinya. Sehingga di sini produk itu menjadi acuan penting, ya kan? Produk itu menjadi acuan penting. Apakah dia berfungsi sebaik dan ekonomis, ya kan? Harus menjadi fungsinya harus baik dan ekonomis. Sistem operasi yang didesain untuk memproduksi produk tersebut. Sedangkan proses yang terjadi di dalam pabrik ya, atau di dalam industri atau di dalam manajemen operasi itu, dia mengenal beberapa proses. Antara lain proses konversi, yaitu mengubah, ya kan? Namanya konversi kan mengubah. Misalnya dari besi menjadi lembaran baja, ya kan? Produsen besi menjadi lembaran baja, itu namanya prosesnya adalah proses konversi. Nanti ada juga yang disebut dengan proses fabrikasi. Fabrikasi itu seperti apa? Mengubah dari lembaran baja menjadi bumper mobil, ya, menjadi satu bentuk yang sudah tertentu. Nah, itu proses fabrikasi, ya. Kemudian ada proses assembly atau perakitan. Di sini hanya merakit saja, ya kan, bagian-bagian menjadi sebuah mobil, ya, rakit komponen-komponen itu sehingga menjadi sebuah mobil. Kemudian ada proses testing. Di sini pemeriksaan, ya, quality. Pemeriksaan pada mobil yang baru diproduksi atau quality-nya. Jadi ada konversi, fabrikasi, perakitan, testing gitu ya. Itu beberapa proses yang ada di operasi, ya, sistem operasi atau sistem produksi barang. Kemudian ada hal penting di dalam facility, ya, yaitu ada yang disebut dengan layout facility atau facilities layout. Nah, di sini dalam perencanaan penyusunan fasilitas terutama di sini. Jadi kalau Anda merancang pabrik nanti Anda butuh layout, ya kan. Demikian juga perkantoran. Demikian juga industri yang melayani jasa. Dia juga punya layout. Lihat di bank itu, di bank ya, yang jasa keuangan itu kan punya layout. Di mana tempat menerima customer, di mana customer service, di mana teller, kemudian di mana manajernya, ya kan, di mana manajer kredit dan seterusnya di situ. Dia punya semacam facility layout itu, ya kan, facility layout yang tujuannya itu untuk bisa optimal secara fisik, ya kan, personel juga, kemudian peralatan, kemudian storage, ya kan, kemudian kantor, peralatan, material, ya kan, peralatan material handling, ya, penanganan bahan, kemudian customer dan juga produknya itu sendiri. Jadi di situ beberapa yang dibutuhkan itu semua diatur layoutnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan layout itu? Itu bisa kita butuhkan, ya. Kenapa? Ada beberapa sebab. Misalnya kita memang baru bangun produk, bangun pabrik, ya kan. Berarti fasilitas baru. Konstruksi fasilitas baru artinya kita perlu lakukan layout facility. Lalu fasilitas ini mungkin sudah yang ada ini sudah usang, ya kan. Fasilitasnya ganti, berarti perlu layout ulang. Nah, ini bisa juga. Atau kemungkinan perubahan permintaan pasar, ya kan, ada banyak komplain, masukan, wah ini pelayanan kurang optimal, wah ini produknya begini dan sebagainya, maka kemudian dilakukan layoutnya lagi. Atau mungkin karena produknya dan prosesnya ini didesain ulang, ya kan, dibangun dan didesain ulang, sehingga perlu bangun fasilitas layoutnya disesuaikan. Atau bisa juga karena accident, ya, sering terjadi kecelakaan dari layout sekarang yang ada. Kemudian lingkungan kerjanya buruk, ya kan. Kemudian biaya supervisinya mahal. Maka untuk menguranginya kita perlu ubah layoutnya, kan gitu kan. Bisa juga, ya, seperti itu. Jadi layouting facility itu sangat penting juga untuk menunjang operasional di sini, ya, untuk menunjang operasional. Perlu dilakukan layout fasilitas. Nah, di dalam layout itu ada beberapa prinsip, ya, prinsip atau rule, ya, di sini prinsip atau rule.
Antara lain misalnya penanganan bahan baku itu bagaimana prinsipnya, ya kan? Material harus bergerak dalam pola aliran langsung, material harus bergerak, ya kan? Materialnya yang digerakkan, ya kan? Kalau sebaiknya begitu, bukan orangnya yang bergerak, nanti jadi lalu lintasnya padat ya. Kemudian proses produksi yang berhubungan. Nah, proses produksi yang berhubungan ini harus menyediakan aliran material yang secara langsung. Jadi yang proses produksi yang berhubungan harus menyediakan aliran material secara langsung ya. Dia bisa saling estafet dan saling melanjutkan. Peralatan mekanis material handling harus didesain dan berlokasi untuk minimalisir human error. Jadi harus bisa meminimalisir human error. Desainnya ya, lokasinya itu. Jangan sampai dia diberi lokasi yang malah bisa menimbulkan banyak kesalahan dari operator, ya kan. Material berat atau curah haruslah digerakkan pada jarak sedekat mungkin ya, jangan banyak bergerak, ya kan. Jadi material yang berat dan curah kalau perlu jangan banyak bergerak. Material yang digerakkan harus minimal mungkin ya, walaupun tadi material yang bergerak secara langsung, tapi material yang digerakkan harus seminimal mungkin di situ, ya kan. Material yang digerakkan haruslah seminimal mungkin. Jadi jangan terlalu banyak juga, nanti akan membuat banyak kesalahan, ya kan. Fleksibilitas sistem haruslah memungkinkan tersedia untuk situasi yang tidak diharapkan. Jadi harus fleksibel sistemnya, ya kan. Fleksibel, jadi bisa diubah-ubah kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai, ya kan. Kemudian peralatan mobile haruslah dalam keadaan siap setiap saat. Nah, untuk peralatan mobile itu berarti dia harus ready to use ya, kapanpun. Nah, ini semacam rule ya, bagaimana penanganan bahan baku. Jadi ketika Anda merancang sistem operasi atau layout nanti perhatikan penanganan bahan baku ini, prinsip-prinsipnya ini. Sebenarnya nggak perlu dihafalkan ya, itu cukup dimengerti dan itu berpedoman pada prinsip efisiensi sebenarnya, ya kan. Terlalu banyak barang yang bergerak ya jadi nggak efisien. Barang yang berat dipindahkan terlalu jauh ya nanti jadi nggak efisien juga, ya kan. Jadi itu sebenarnya nggak perlu dihafalkan, tapi itu semacam apa ya, kita hanya menuliskan ya apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Oke, di sini dalam melakukan layout kita ada beberapa aliran ya, klasifikasi. Ada yang disebut dengan product layout. Product layout itu pengaturan peralatan servis mengacu kepada produk ya, mengacu kepada produksi, mengacu pada langkah progresif yang dibutuhkan untuk produksi ya, jadi mengacu langkah progresif yang dibutuhkan untuk produksi baik barang maupun jasa. Jadi acuannya ke produk, itu namanya product layout. Sedangkan proses layout itu pengelompokan peralatan atau servis pada kesamaan fungsi ya, jenis dan kesamaan fungsi, ya kan. Jadi yang sama fungsinya itu, ya kan. Mungkin kalau misalnya kita lihat di kampus kita ya, kalau kita menganut proses layout, berarti ini ada satu gedung kuliah yang dipakai untuk kuliah di setiap berbagai jurusan di gedung satu ini. Lalu di sebelah sana gedung laboratorium yang dipakai untuk semua laboratorium dari semua jurusan. Nah, itu berarti dia mengelompokkan peralatan atau servis pada jenis kesamaan fungsi, ya kan. Tapi kalau product layout itu acuannya kepada produknya. Berarti satu gedung ini di situ ada ruang kuliah, ada kantor, ada lab khusus teknik kimia. Lalu satu gedung lain ada ruang kuliah, ada kantor, ada lab khusus teknik mesin misalnya. Nah, itu berarti dia sistemnya dia product layout, ya kan. Jadi dia mengacu kepada produk. Sedangkan kalau proses layout itu dikumpulkan berdasarkan jenis-jenis yang sama. Lab semua kumpul di situ, TU, tata usaha semua kumpul di situ, perkantoran semua kumpul di situ, perkuliahan semua kumpul di satu tempat di situ. Nah, itu namanya proses layout. Nah, kemudian ada fixed position layout. Digunakan ketika produk terlalu besar,
iyalah kalau produknya besar kita nggak bisa layoutnya, harus layoutnya nggak bisa digerakkan masalahnya produk itu ya. Jadi dia tersedia dalam satu tempat. Nah, contohnya misalnya lab-lab sipil, lab-lab mesin yang alatnya berat-berat, wah, itu harus ditempatkan di bawah ya kan. Fixed position itu sudah nggak bisa digeser lagi kalau laboratorium gedungnya bertingkat. Tapi harusnya laboratorium itu gedungnya tidak bertingkat ya, karena aksesnya nanti biar lebih mudah, tapi memang dia butuh luas area yang besar. Memang ini jadi semacam aliran ya, kita mau produk layout atau mau proses layout. Kalau produk layout tuh enaknya satu jurusan berada di satu gedung itu selesai semua. Kalau proses layout ada juga untungnya, di situ semua lab ya kan, semua fasilitas, listriknya besar semua di situ. Jadi itu harus dipikirkan dengan baik ya kan, dipikirkan mau produk layout atau proses layout. Karena itu nanti ada untung ruginya, sehingga akhirnya kita akan tentukan kita pilih yang mana. Nah, itu contohnya. Yang penting kita mengenal ya, ada produk layout dan ada proses layout. Lalu bagaimana keputusannya ya, itu perlu dievaluasi atau dianalisis. Yang mana yang kita ambil. Kemudian tentang lokasi ya, layout tidak lepas dari lokasi. Bagaimana dengan lokasi? Maka di lokasi ini kita juga perlu memperhatikan banyak hal ya kan. Hal yang paling penting dalam pemilihan lokasi ini adalah terkait dengan perluasan kapasitas. Kenapa? Karena usaha kita atau perusahaan kita pasti berkembang nantinya ya kan. Perusahaan kita pasti berkembang ya kan. Perusahaan itu pasti berkembang ya. Ya, itu sudah menjadi desain kita lah, masa kita membuat usaha tidak berkembang ya kan. Pasti akan berkembang menjadi besar, berarti kita perlu perluasan kapasitas. Maka di sana kita perhatikan bagaimana pemilihan lokasi itu ya kan. Kemudian ya kaitannya dengan itulah penambahan shift, kerja lembur. Ini kan karena kapasitasnya yang naik ya, berarti nanti kalau kerja lembur di lokasi itu nyaman tidak ya kan, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan memindahkan operasi pada fasilitas baru. Kalau ada fasilitas baru ya kan, perluasan fasilitas yang ada diperluas atau menambah fasilitas, sama ya, menambah fasilitas. Intinya adalah perluasan kapasitas. Mungkin dengan kerja lembur, nambah shift, kemudian beli peralatan baru dan seterusnya. Maka perlu dipikirkan lokasi yang bisa mengadopsi ya, ketika nanti kita akan mengembangkan kapasitas operasi dari perusahaan kita. Ada beberapa faktor yang menentukan atau yang menjadi dasar ya pemilihan lokasi ini. Nah, apa faktor yang menjadi dasar pemilihan lokasi? Yang pertama, revenue. Jadi ini kita mendekati kepada customer ya kan, atau kompetitor juga. Makanya di sana ada kawasan industri ya, kawasan industri. Membuka usaha mendirikan pabrik di kawasan industri itu jelas lebih mudah perizinannya dan sebagainya, karena sudah kawasan industri, izin lingkungan dan sebagainya ya sudah pasti oke ya kan, karena itu sudah memang dikhususkan untuk industri. AMDAL-nya tidak perlu kita pusing dengan hal itu. Nah, revenue ya, mendekati customer. Kalau customernya ada di kota, misalnya usaha peternakan, bagusnya bagaimana? Customernya kan ada di kota, orang yang suka makan daging ya kan. Tapi kalau dilakukan usahanya itu dilakukan di kota akan mengganggu lingkungan. Kenapa? Ya kan bau ya kan, bau, pencemaran itu, suara dan sebagainya. Mungkin tidak bisa berkembang ternaknya. Berarti harus bagaimana lokasinya? Lokasinya di rural, di desa, tetapi yang dekat dengan kota. Nah, itu dia harus lihat accessibility dan customernya ya kan. Customernya di kota, rural, tapi dekat dengan kota. Itu cocok untuk usaha pertanian, usaha pertanian juga, usaha peternakan misalnya itu tadi ya. Dengan dan juga yang lainnya itu tentang kompetitornya tadi. Kemudian juga bisa dipertimbangkan karena faktor operating cost ya kan. Misalnya keberadaan bahan baku, transportasi ya kan,
bahan, produk, dan orangnya, kemudian biaya sewa, utilitas, ya kan, biaya komunikasi dan sebagainya. Jadi ini dipertimbangkan juga operating cost-nya. Nanti kalau kita membuat perusahaan di suatu lokasi di situ, kita analisis biayanya kira-kira bagaimana, ya kan. Pajak, ya kan, pajaknya mahal enggak? Kalau pajaknya mahal, makanya sekarang kan perusahaan-perusahaan direlokasi dari Jakarta pindah ke daerah Boyolali, di desa di desa di kota kecil, ya, karena dia melihat mungkin dari sisi pajak lebih murah. Transportasi bagaimana? Sekarang sudah ada tol ada pintu keluarnya di Boyolali, berarti di situ cocok untuk kawasan industri nantinya, ya kan. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana pemilihan lokasi. Apalagi Boyolali ditunjang oleh 3 kota besar, ya kan, Jogja, Solo, dan Semarang. Cocok sekali kan untuk sebuah produk produsen untuk pabrik yang misalnya produksi botol plastik untuk minuman atau produk air minum, ya, dia cocok sekali disuplai ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, ya kan, kalau dari daerah situ. Oke. Faktor yang lain dalam pemilihan lokasi ini antara lain adalah investment, ya, termasuk biaya lahan dan konstruksi tadi. Kalau di Boyolali memang betul-betul strategis, ya. Kalau biaya konstruksi kita beli pasir dekat sekali dengan Pasir Merapi, ya kan. Lahan mungkin juga masih murah karena di sana banyak lahan kosong, ya kan. Kemudian dan faktor pembatas lain, mungkin ada limiting, ya, ada limited atau ada restrict, ya, istilahnya bukan restrict tapi restrict. Di sini ada restriksi, ada batasan-batasan. Apa itu? Ketersediaan tenaga kerja. Wah, kira-kira cocok nggak sih Boyolali itu jadi lokasi itu, ya? Ya cocok lah, tenaga kerja dari Jogja, dari Solo, ya, dari Semarang kan juga pensuplai tenaga kerja. Di situ ada universitas besar, ya kan, ada UGM, ada UMS, ya, ketersediaan tenaga kerja mungkin dan keahlian yang sesuai, ya kan. Kemudian ketersediaan bahan baku, material, suppliers, ya kan, utilitas, ya kan, kemudian bahan baku, kemudian budaya, komunitas, situasi politik, peraturan, ya kan, termasuk peraturan, iklim, dan kondisi kehidupan yang umum. Artinya ini menjadi kajian, ya. Kajian yang nanti akan menjadi restrik dari kegiatan usaha kita. Sehingga akan menentukan pemilihan lokasi yang kita tetapkan untuk produksi. Nah, di samping desain pemilihan lokasi, kita juga perlu lakukan desain pekerjaan atau job design, ya. Kita lakukan job design. Jadi dalam manajer operasi itu sudah menentukan desain produk dulu, desain proses, kemudian menentukan layout, ya kan, mau proses layout atau produk layout, kemudian dia mulai memilih lokasi, lalu kemudian dia mulai mendesain pekerjaan, ya kan, baik individual maupun kelompok, ya. Kemudian mulai menentukan tugasnya masing-masing, ya kan, kombinasi tugas individu kelompok, ya kan, dengan job design spesifis, ya, yang lebih spesifik, yang lebih detail. Intinya dia mulai mendesain pekerjaannya apa saja yang diperlukan. Jadi karena sudah jelas produknya, sudah jelas prosesnya, sudah bisa dirumuskan aktivitas produksinya. Aktivitas produksi itu jadi sudah produk, ya, sudah didesain, lalu proses, kemudian aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi di sini adalah pekerjaan, ya kan? Pekerjaan. Tentunya aktivitas produksi ini baru pekerjaan. Nah, ini tentunya sebelum sampai ke aktivitas ini ada layout tadi, ya, ada layout dan lokasi tadi, ya kan, untuk kemudian kita mulai bisa memikirkan aktivitas produksi, atau mungkin dari proses pun sudah bisa. Jadi ini dua bisa satu kesatuan, ya kan, layout dan lokasi tadi akhirnya menentukan aktivitas produksi dan jenis pekerjaannya. Itu kita desain juga akhirnya.
ada job konten, ya kan, semua pekerjaan kita satukan ya, satukan semua pekerjaan para job holder yang dituntut performanya, ya kan, disatukan, yang butuh, yang dituntut performanya. Pisahkan orang yang bereaksi secara berbeda untuk pekerjaan yang sama. Kadang-kadang ada ya orang yang reaksinya itu beda, ya kan, ketika menghadapi satu masalah di dalam pekerjaannya. Spesialisasi pekerjaan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, mulai dipikirkan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Itu job konten. Kemudian job method adalah satu cara untuk yang mana manusia digunakan mengatur tempat kerja, ya kan. Ini metodenya ya. Desain peralatan yang dibutuhkan, kemudian mendapatkan cara terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Di sini perlu dilakukan studi. Nah, salah satunya studi ergonomik. Ya kan, bagaimana agar dia bekerja itu mudah, ya kan? Bagaimana dia bekerja itu mudah. Dicari metode kerja yang paling nyaman. Kemudian karakteristik dari pekerjaan, nah ini juga penting ya, Anda harus tahu ini, karena nanti kalau ada yang mau jadi pebisnis juga harus job design. Kalau ada yang mau bekerja berarti juga harus paham bagaimana desain pekerjaan itu didesain, ya kan. Di sini ada 5 kunci karakteristik pekerjaan. Apa? Keahlian. Nah, ada variasi keahlian, ya kan. Kemudian ada tugas yang identik, ada yang tugas yang berpengaruh, yang penting, ya kan. Ada autonomi, ada feedback. Ya, itu karakteristik dari sebuah job atau pekerjaan. Kemudian ada juga yang melakukan pendekatan socio-technical, ya kan. Socio-technical dalam job design itu kebutuhan untuk muatan pekerjaan karena alasan permintaan karyawan dalam hal kekuatan dan variasi yang tersedia. Jadi di sini fokusnya karena permintaan karyawan. Jadi orang ya, sosial, jadi dia ke arah orang, ya. Kebutuhan untuk dapat belajar dalam bekerja dan bekerja dengan belajar. Jadi memang ini fokusnya ke orang ya. Belajar dalam bekerja atau bekerja dengan belajar. Jadi memang harus berkembang kan skillnya dia nantinya. Kemudian kebutuhan beberapa area minimum dari pembuatan keputusan yang secara individual dapat memanggilnya, ya kan. Itu teknis banget itu ya. Kebutuhan tingkat minimum dari dukungan sosial dan tempat kerja, ya kan. Dukungan sosial, tuntutan tempat kerja, kebutuhan untuk dapat berhubungan satu sama lain. Nah, ini ya kemudian disebut dengan sosio, ya kan. Anda mau mungkin ya bekerja, lalu kita desain job kerjaannya, ternyata pekerjaannya dia hanya bekerja sendirian terus menerus, jenuh itu nanti, ya kan. Dia butuh juga ada rekan kerja, ya kan. Dia butuh juga ada rekan kerja, ada hubungan satu sama lain. Maka ini pendekatan ini juga tidak bisa diabaikan, socio-technical ini. Nah, untuk desain produksi sekarang ini kita sudah banyak dibantu oleh komputer ya dalam proses desain, yaitu salah satunya komputer aided design (CAD), ya kan. Di sini kita dipakai untuk menghasilkan berbagai sudut pandang dari suatu komponen yang berbeda dalam menyusunnya. CAD ini biasanya untuk desain, ya kan. Tapi bukan CAMCAD ya. CAMCAD itu bukan komputer aided design, CAMCAD itu nama software saja. Tapi malah dia masuknya ke sini, computer aided engineering, ya kan. Kalau engineering itu untuk menggunakan suatu karakteristik produk untuk analisa kinerjanya di bawah parameter yang berbeda. Jadi di sini termasuk computer aided engineering ya. Itu misalnya kalau di teknik kimia ada namanya CAMCAD, ya kan. CAMCAD itu bukan desain ya, lebih utamanya ke proses ya. Untuk membantu engineering technical. Aided design juga bisa, cuma desain itu lebih cenderung misalnya untuk di AutoCAD, ya kan, AutoCAD. Kemudian untuk orang misalnya sipil atau orang arsitek gitu kan, dia bisa juga pakai software-software yang digunakan untuk desain rumah itu ya, SketchUp dan seterusnya. Kemudian ada juga komputer aided manufacturing yang untuk proses produksi. Kemudian komputer integrated manufacturing. Ya, ini hanya pengelompokan saja ya.
data yang tersimpan yang berhubungan dengan berbagai produk untuk memberi instruksi atau otomatisasi peralatan produksi. Jadi dia utamanya di otomatisasi peralatan produksi. Itu computer aided manufacturing. Jadi kalau kita lihat di industri itu kan ada ini mesin untuk pengisian, lalu di sini dia langsung dikirim ke pengemasan, pengepakan sampai ke bagian penggudangan. Jadi itu computer aided manufacturing ya, dia yang merancang manufakturnya bagaimana agar proses produksinya itu menjadi otomatis. Peran manusia lebih sedikit di sana. Kemudian integrated manufacturing ini lebih tinggi daripada aided manufacturing tadi ya kan. Ini untuk menyatukan seluruh organisasi fungsi produksi ya kan, yang saling terkait satu sama lain. Jadi ini lebih ke industrial secara umum ya. Industrial secara umumnya. Nah, dalam operational planningnya akhirnya kita juga melakukan beberapa tindakan ya, misalnya aggregate operational planning ya, concern dengan keseimbangan seksi-seksi utama pada sistem operasi. Jadi agregat dia memilih yang utama-utama. Mempertemukan sumber daya organisasi dengan permintaan produk ya, sumber daya disesuaikan dengan permintaan produk, barang atau jasa. Aggregate operating planning. Gantt chart sudah kenal ya kita, Gantt chart antara hubungan memberikan deskripsi hubungan antar pekerjaan ya kan yang direncanakan dan terpenuhi setiap saat. Jadi antara hubungan antara pekerjaan dengan waktu ya kan, time schedule lah biasanya kita menyebutnya Gantt chart itu time schedule. Kemudian critical path method ya kita sudah paham, yaitu hubungan antara beberapa aktivitas, yaitu antara aktivitas yang bervariasi pada sebuah proyek ya kan, kemudian kaitannya dengan durasi waktu aktivitas proyek ya kan, agar bisa akurat. Jadi di setiap aktivitas ada waktu. Kemudian ada program evaluation and review teknik ya, ini juga sama ya, hubungan antara aktivitas dalam sebuah proyek dan juga durasi waktu. Cuma ini lebih menuju kepada secara akuratnya ini ya kan. Kalau ini tadi kan masih ada variasi yang kecil ya. Kalau CPM itu masih ada variasi yang kecil. Maksudnya bagaimana ya? Misalnya pekerjaan penyiapan lahan. Kalau dalam CPM kita tetapkan 3 minggu. Oh ternyata di lapangan berubah. Ternyata nggak cukup 3 minggu itu. Malah menjadi 4 minggu. Atau malah kadang-kadang bisa sampai hanya 2 minggu saja. Nah itu kalau dalam CPM kita hanya menetapkan satu waktu. Tapi kalau dalam PERT, Program Evaluation and Review Teknik, kita punya waktu kapan yang paling cepat, waktu yang paling lambat, lalu kita ambil waktu yang rata-rata. Jadi di situ lebih menekankan kepada akurasi ya. PERT ini penekanannya pada akurasi. Sedangkan kalau CPM ini belum berpikir pada akurasi ya, masih variasinya yang kecil. Jadi penyimpangannya kecil gitu. Melesetnya tidak terlalu besar. Nah ini gambarannya Gantt chart ya kan, kemudian project network. Kemudian kita lanjutkan ke resource allocation ya. Bagaimana kita mengatur jadi tujuan dari kita membuat Gantt chart dan network tadi itu adalah resource allocation yang pernah kita bahas kemarin ya kan. Yaitu tentang bagaimana kita mengatur alokasi dari sumber daya yang kita miliki, orang, material, peralatan, uang juga tentunya ya kan. Nah, di sana kita gunakan CPM dan PERT. Kemudian kita juga perlukan namanya routing ya kan. Routing ya menentukan jalur dan urutan operasi terbaik. Jadi apa itu routing? Routing adalah menentukan jalur dan urutan operasi terbaik untuk mencapai level yang diinginkan ya, dengan output yang diberikan oleh gabungan antara orang dan alat. Di sini memang menentukan jalur dan urutan operasi terbaik. Ini routing. Assembly chart ya, bagaimana kita merakitnya. Kemudian flow chart, flow process chart ya kan, untuk melihat bagaimana progres dari beberapa fasilitas yang dilaluinya. Ya, di sini tentunya namanya flow berarti kan ada yang dilalui, mengalir ya kan. Kemudian ada activity scheduling ya, membangun timetable ya kan, yang presisi agar
proses produksinya tidak terlambat dan tidak mengalami kesalahan. Nah, di sini kita perlu membuat, ya nanti dalam pembuatan desain ini tentunya ada beberapa simbol ya, misalnya ini simbol operation, transportasi, inspection, delay, storage, ya kan kita buat. Ini biar apa ya? Biar mudah ya. Kalau kita buat flowsheet itu kan kalau tulisan-tulisan gitu kan susah ya. Tapi kalau dengan lihat simbol kan lebih mudah. Artinya oh ini diproses, oh ini inspeksi, oh ini transportasi atau pemindahan ya kan dari satu proses ke proses selanjutnya. Ini delay ya kan. Kemudian ini penyimpanan, storage. Ya, ini flow diagram proses yang dipakai di industri. Kalau teknik kimia punya proses, punya sendiri ya, punya semacam simbol-simbol sendiri, tapi ini sebenarnya simbol umum, ini dipakai untuk manajemen di sini ya kan. Manajemen. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen kan kegiatan operasi, kegiatan pemindahan, kegiatan kontrol, inspeksi, kegiatan delay tambahannya, dan kegiatan storage misalnya. Dan banyak sekali yang lainnya bahkan. Nah, baik, demikian yang bisa kita jelaskan tentang manajemen operasi untuk lebih detailnya ya, tentang perencanaan dari proses produksi. Nah, tentunya ini diharapkan akan membantu ketika Anda melakukan proses layouting, ketika mengerjakan tugas akhir nanti ya, merancang pabrik. Berarti kan ada konsep-konsep dasar yang harus dipegang. Bagaimana proses layout itu kita lakukan, apakah mau product layout, proses layout, ya, fixed position, ya, dan sebagainya. Fixed position itu misalnya ya kasus apa ya, seperti kilang minyak kemarin itu ya, di Balongan terjadi ledakan di situ. Dia harus dalam desainnya memang harus begitu dirancang yang bagus untuk storage-nya itu. Kenapa? Karena storage dari produksi minyak itu kan memang lawan terbakar ya kan. Bisa kesalahan manusia, bisa juga peristiwa alam, misalnya sambar petir kan bisa terbakar. Maka di situ harus dipikirkan jarak dari kampung ya kan. Kalau storage-nya ada di tengah-tengah pabrik, terbakar, bisa hangus semua pabriknya ya kan. Pabriknya bisa kena semua dampaknya. Maka storage biasanya dipikirkan di suatu lokasi tertentu yang seandainya dia terbakar pun, ya kalau cuma satu storage ya, di situ ada 4. Kalau 4 itu kalau satu terbakar lalu menyambar yang lainnya kan besar letusannya ya kan. Bisa memporak-porandakan seluruh area pabrik, nanti seluruh fasilitas gitu. Maka layout itu juga sangat penting diperhitungkan sampai ke tingkatan safety juga ya, mestinya ditambahkan ke tingkatan safety. Tapi kalau di sini tidak dibahas safety, tapi tadi ada clue-nya yaitu ergonomi, bagaimana kenyamanan ya dalam melakukan pekerjaan maupun dalam pengamanan dari pekerjaan kalau ada aktivitas yang berbahaya di situ. Nah, ini baik, semoga bermanfaat ya apa yang saya jelaskan tentang operational planning ini. Kita lanjutkan nanti di perkuliahan yang selanjutnya. Operational planning kita punya 2 pembahasan. Karena ini sangat penting ya untuk orang teknik ya, karena dia nanti akan bekerja di sini. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.